kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi ya dengan channel Untung Ada Nasir dan Pak Irfan. Hari ini kita akan bicara santai tentang kurikulum yang terbaru yang dari mapelnya yang mungkin rencananya dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik adalah coding dan kecerdasan artifisial. Menurut info dari yang kita peroleh selama latihan di Hotel Didi Jaya ini, ke depan yang namanya coding dan artifisial ini rencananya akan masuk ke dalam struktur kurikulum. Nah, hari ini kita mencoba sedikit berbincang-bincang santai ya, dengan narasumber kita nih berdua nih, guru-guru hebat. Kita mulai dari sebelah kanan. Pak pertama, monggo perkenalkan dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Prasetyo. Saya mengajar di SMP 3 Wanasari. Sudah 4 tahun saya di sana, dan itu perkenalan dari saya. Selanjutnya, monggo Pak Nasir. Oke, saya Muhammad Nasir, ngajar di SMP 1 Wanasari. Kebetulan saya udah 4 tahun ngajar dan membenahi kurikulum udah 3 tahun ini. Terbentur dari ini apa ya, masalah kurikulum terbaru ini. Kita kan bicara kurikulum udah lama, berubah-ubah terus dari kurikulum 13, Merdeka, ini tambah lagi ada iya, ikutnya apa Pak? Ikutnya apa Pak? nasional. Kurikulum nasional. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Untung yang sudah membidangi di PIK-nya. Kalau kan sendiri kan masih guru olahraga kebetulan, tapi ikut di KKO ini, KKA ya Pak ya. KKA ya. Monggo. Ya, kita awali dari judulnya tadi ya. Nah, kita ngobrol santai lah tentang coding dan kecerdasan artifisial. Banyak ini ya masyarakat, terutama emak-emak ini ya, itu ibu-ibu yang begitu panik, bagaimana sih ya, namanya di rumah saja belum tentu punya komputer. Nah, tanggapan masyarakat itu mereka menyangka bahwa yang namanya coding dan kecerdasan artifisial itu murni hanya komputer, padahal yang kita tahu, yang kita tekankan dari pada saat pelatihan ini adalah cara berpikirnya, berpikir komputasional. Aduh, ngomongnya kangelan sekali ya. Ini ya, jadi mungkin Pak Nasir, kita mulai dari Pak Nasir dulu. Ini sebagai guru ya, pendapat pribadi lah, bagaimana nanti bisa menjelaskan ke masyarakat, terutama kepada emak-emak atau ibu-ibu nih yang suka kepo nih ya. Monggo Pak Nasir. Oke, saya sendiri belum begitu paham ya Pak, makanya sharing dulu ini. Yang saya tahu itu yang namanya KKA ya, pertama masalah IT ya Pak, yang di dalam isu-isu di masyarakat itu IT-nya harus bisa, harus memahami tentang komputer, tentang ini itu. Nah, yang saya pengen tekankan di sini tuh anak biar paham dulu atau bisa menyaring segi positif dan segi negatifnya dari kita tahu akan Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Jadi bukan cuma semata-mata negatifnya aja, kita bisa melihat sisi positifnya. Kita juga bisa ngambil posisi positifnya Pak. Makanya lebih ditekankan ke etikanya atau larangan-larangan yang harus kita patuhi. Ya, menarik ini pernyataan dari Pak Nasir, itu ada kata etika. Padahal yang selama kita lihat yaitu kalau anak-anak sekarang pada suka TikTok gitu ya, itu banyak sekali mereka menampilkan gaya-gaya goyang-goyang yang kayaknya secara etika kurang. Bagaimana ini? Mungkin Pak Irfan ini bisa memberikan sedikit cerita atau bersharing berbagi. Monggo Pak Irfan. Untuk di sekolah ya Pak ya. Iya, enggak. Untuk penerapan KKA ini yang seperti tadi Pak Nasir katakan, bukan hanya
kita fokus ke bagaimana cara menerapkan teknologinya, tapi kita fokus juga ke etikanya juga. Salah satunya di penggunaan media sosial. Kita tahu sendiri bahwa murid-murid SMP itu sudah kebanyakan main media sosial, entah itu Instagram, TikTok, Facebook, ataupun yang lain. Sebentar Pak Irfan, berarti di sekolah di Brebes sudah banyak yang punya handphone ya anak-anaknya? Saya rasa sudah banyak Pak, sudah mulai punya. Ya. Minimal gadget ya Pak ya, gadget seperti handphone itu sudah punya. Makanya marak sekali pada saat sekarang itu siswa-siswa sudah memanfaatkan teknologi media tersebut. Tetapi mungkin yang kita harus tekankan adalah pemanfaatan yang menggunakan etika. Harus ada etikanya. Salah satunya mungkin kalau kita sudah paham sekarang, apalagi di media sosial seperti TikTok itu, kadang murid hanya memanfaatkan hanya untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. Contohnya hanya berjoget-joget saja Pak. Padahal kan sebenarnya TikTok bisa lebih luas lagi penggunaannya. Sekarang itu sudah banyak seperti pembelajaran itu di TikTok sudah banyak Pak. Apalagi sudah ada konten kreator seperti guru yang masuk ke dunia TikTok. Iya, oke ya ini ya emak-emak ya atau ibu-ibu ya. Jadi kita nggak usah khawatir lah. Ya ternyata di dalam dunia digital ini walaupun kita tidak menampik kemungkinan ada yang negatif, tetapi positifnya juga banyak ya Pak Nasir ya Pak. Ya. Jadi itu ibu-ibu, jadi kita nggak usah takut. Nah yang menarik berikutnya adalah bagaimana sih pengawasan, terutama bapak ibu guru di sekolah, bila mana anak itu membawa gadget, apakah nanti dia tidak terganggu dengan belajarnya, dengan dia membawa Pak Nasir sedikit berbagi ya Pak ya. Kalau kebetulan di sekolahan saya kemarin disepakati Pak, karena perkembangan zaman yang dulunya siswa dilarang bawa HP karena harus ya Pak, kita harus mengikuti teknologi sekarang lah. Anak boleh membawa HP Pak, tapi dipantau. Misalkan kalau nggak ada pelajaran tertentu yang membutuhkan HP, kita titipkan ke BK. Jadi BK itu harus bertanggung jawab ke kelasnya masing-masing itu Pak. Nah kalau misalkan mau dibutuhkan baru boleh ngambil. Itu diantaranya izin ya, guru BK itu. Untuk Pak Irfan gimana? Mungkin ada cerita yang lain tentang ini di sekolah? Tidak jauh beda sama Pak Nasir Pak di SMP 1 Wanasari. Kalau di SMP 3 juga sama. Bukan hanya di guru BK saja kita berperan Pak, tapi di guru mata pelajaran dan juga wali kelas. Contohnya seperti saya mau PJOK Pak, saya membutuhkan gadget seperti HP. Nanti pada saat murid-murid itu masuk, sebelum bel masuk itu, nanti saya ke kelas Pak, minta HP-nya satu-satu. Dicek ya? Dicek satu-satu. Ya terus juga barangkali ada sesuatu yang mungkin bisa sharing. Bisa di-sharing. Baru kalau sudah masuk ke pelajaran saya bagi lagi. Selesai pelajaran saya tarik lagi. Jadi saya juga bertanggung jawab atas HP mereka, HP siswa. Ya, kalau kita tangkap dari pernyataan bapak-bapak berdua ini kan seolah-olah gadget belum bisa digunakan untuk media pembelajaran. Ya, mungkin punya ide. Kalau yang saya pernah lihat itu contoh di SMP 1 Brebes itu ya, itu gadget itu digunakan untuk media pembelajaran di saat mengirim tugas. Jadi misalkan anak-anak masuk ke lab, ke komputer dia mengerjakan tugas, terus nanti hasil pekerjaannya bisa dikirim lewat gadget tersebut. Nah, mungkin ada cerita yang lain kaitannya gadget untuk media pembelajaran, mungkin di Pak Nasir gitu Pak, kita mulai. Nah, untuk sementara sih hanya itu Pak, pengalaman saya belum berkembang ke berikutnya ya. Masalahnya masih simpang siur Pak. Banyak guru-guru yang terima, ada yang nggak terima Pak. Mungkin dari segi positifnya lebih banyak dibanding negatifnya. Ada juga yang enggak, ini lebih banyak yang negatifnya dibanding positifnya. Masih ada rasa kekhawatiran ya di guru-gurunya. Cara ngontrolnya, takutnya anak malah tidak belajar. Mungkin seperti itu ya Pak. Kalau di Pak Irfan gimana? Kalau di saya tuh dari kepala sekolah sudah memberikan peraturan yang tadi saya katakan bahwa
silakan boleh bawa HP, tapi nanti bisa dititipkan ke berarti mereka. memang dari awalnya sudah ada ini ya, ada kesepakatan ya. Kesepakatan, jadi saya rasa semua guru sudah sepakat. Iya. Jadi antara HP sementara ini masih belum dioptimalkan ya. Nah, ini mungkin untuk emak-emak bisa memberikan masukan ya yang nonton channel ini, bagaimana sih agar gadget ini bisa dimanfaatkan untuk dalam proses belajar mengajar. Ya, selanjutnya kita kembali ke arah yang coding ya, coding dan kecerdasan artifisial. Ini yang menarik adalah di struktur kurikulum yang rencananya nanti akan masuk ke kurikulum. Nah, padahal yang kita tahu sudah ada mapel yang namanya informatika. TIK ya, TIK atau informatika. Ini menjadi menarik. Apakah nanti tidak akan menjadi sebuah tubukan istilahnya? Harusnya sudah belajar informatika, kok sekarang belajar coding. Ini mungkin bisa saling sharing nih. Kita mulai dari Pak Nasir dulu, gimana kayaknya? Kalau saya cuma masukan aja ya, untuk pengen saya itu kan TIK kan sekarang udah 3 jam ya Pak ya. Iya, 3 jam. Saya pengennya kayak mapel-mapel lain Pak, gabung aja. Misalkan jadi 4 jam, tapi 2 jam informatika, 2 jam coding Pak. Kayak tim teaching gitu ya? Iya, atau gimana? Jadikan satu aja. Jadikan satu. Meskipun nanti di pelaksanaannya kan coding sendiri, TIK sendiri. Tapi pengennya biar jadi satu. Tapi baru angan-angan saya, karena kan dari pusat pemerintah belum. Iya gitu. Salah satunya mungkin biar mudah pembagian jam mengajarnya mungkin ya. Iya, masalahnya terkait dengan apa ya, linearitas pembelajaran. Iya. Jam pembelajaran kan kita belum tahu yang linear mana ya. Yang belum ada. Iya. Monggo dari Pak Irfan gimana, mungkin ada cerita yang lain? Kalau saya juga setuju sama Pak Nasir, memang informatika dan KKA ini kalau menurut saya saya pribadi lebih baik digabungkan saja. Digabungkan saja. Iya, jadi nanti dari guru, terutama dari guru TIK kan yang lebih paham. Ya, paham. Jadi nanti tidak usah tambah guru lagi. Seperti itu. Apalagi nanti tambah gurunya ke mapel yang lain itu tambah rancu tambah susah. Penting jadikan satu saja ke dalam, masukkan ke dalam TIK. Mungkin waktunya jadi tambah. Oke ya, ini khusus untuk pembuat kebijakan ini, masukan dan curhat ini ya dari teman-teman guru kita. Alangkah baiknya kalau mapel yang rencananya nanti coding dan itu bisa melebur ke dalam informatika seperti itu. Karena secara ilmu mungkin kelihatannya mungkin sama, mungkin ya, kita sendiri kan belum tahu nanti arah kebijakannya, apakah nanti akan berdiri sendiri atau akan menjadi satu dengan pelajaran informatika. Nah, sekarang kita sedikit masuk ke dalam ke intinya. Kalau kita lihat selama kita pelatihan di situ kan ada coding ya, pemrograman. Sebetulnya kan tidak harus menggunakan alat-alat yang mahal. Kita bisa menggunakan gadget, itu ada semacam membuat game permainan lah. Padahal fitrahnya anak kecil itu kan senang bermain. Nah, mungkin apakah pemerintah ini sedang memberikan terobosan anak yang suka bermain biar diarahkan agar dia bermainnya itu menjadi belajar? Mungkin apakah seperti itu? Ayo, tanggapannya Pak Nasir gimana ini kayaknya? Kalau tanggapan saya ini pemerintah lebih apa ya? Biar pembelajarannya itu lebih menyenangkan. Berarti kan otomatis anak lebih apa ya? Antusias, iya. Lebih antusias untuk belajar. Terus jadi kan lebih menangkap apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Tapi ya mungkin ada tangkap negatifnya ada ya Pak. Tapi mungkin lebih banyak positifnya. Ya, untuk kita sedikit lah, nggak terlalu banyak permainan Pak. Cuman kita anak itu tahu mana yang benar untuk pembelajaran, mana yang buat hanya sekedar hiburan aja. Jadi pas waktunya ya, kapan anak itu mau belajar, kapan pas anak itu mau bermain. Ya mungkin ada cerita lain dari Pak Firman ya. Kalau dari saya Pak, saya membaca dari pemerintah ya Pak ya. Pemerintah mengeluarkan rencananya menggunakan KKA sebagai mata pelajaran itu, menurut saya salah satunya mungkin untuk mengikuti perkembangan zaman. Zaman digital itu ya mungkin ya. Terus juga selain itu juga saya membaca juga
pemerintah ini melihat kondisi siswa kita yang mungkin dalam belajar itu mungkin kurang. Oh, literasinya mungkin ya, mungkin kurang. literasi digitalnya mungkin ya. Dalam mapel KKI ini mungkin banyak sekali permainan-permainan yang sebenarnya stimulus untuk agar mereka mau berliterasi, mau membaca, ya, melek akan informasi itu ya. Salah satu pancingan mungkin ya Pak dari saya. Jadi dari saya seperti itu. Oke, teman-teman dan pemirsa semuanya, ya jadi itu adalah perbincangan ringan lah ya, sekedar ngobrol-ngobrol tentang coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin ini bisa memberikan suatu masukan atau mungkin sekedar pencerahan bahwa terutama emak-emak atau ibu-ibu tidak usah khawatir ya, ini bahwa nanti mapel ini membuat anak terus minta belikan komputer, bermain game, tidak ya. Jadi kita selalu berpikir positif bahwa pemerintah tentunya tidak akan membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat ya. Saya kira pemerintah juga akan memberikan hal yang terbaik untuk rakyatnya. Demikian podcast kali ini, bincang-bincang santai dengan untung ada Nasir dan untung ada Irfan. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, kita tutup dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Dadah. Terima kasih.